Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatul Fajri dari Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat melalui simulasi Cisco Packet Tracer membuat jaringan sederhana. Pertama, kita memerlukan router. Apa itu router? Router itu mengirimkan paket data atau informasi melalui internet atau jaringan dari lokasi tertentu ke jaringan lainnya. Di sini kita bisa mencari jaringan di network device, di routers, dan kita menggunakan 2811. Nah, selanjutnya kita membutuhkan komponen switch. Kita menggunakan switch 2950 24 2 buah. Nah, apa fungsi switch ini? Yaitu penghubung beberapa perangkat komputer untuk pertukaran paket serta meneruskannya ke berbagai tujuan. Selanjutnya kita membutuhkan di sini saya menggunakan 4 PC. Kita buka end device. Di sini ada PC, kita letakkan 4 buah PC. PC itu adalah personal komputer ya, seperti kita tahu semuanya. Baik. Nah, selanjutnya kita menghubungkan komponen-komponen tersebut menggunakan kabel di connection. Kita menggunakan kabel, caranya itu fast Ethernet. Kita sambungkan ke switch fast Ethernet 1 dan sama kita menggunakan kabel, kita hubungkan lagi ke switch dan fast Ethernet 2. Sama seperti ini, fast Ethernet 1 dan fast Ethernet 2 kita hubungin. Nah, selanjutnya kita menghubungkan antara switch dan router. Fast Ethernet 3 kita sambungi dengan fast Ethernet 1 dan switch 2 fast Ethernet 3 kita hubungi fast Ethernet 0. Selanjutnya kita memberi IP pada router, switch, dan PC. Di sini kita bebas untuk angka IP-nya, tetapi harus sesuai panduan. Nah, setelah itu kita copy. Nah, lalu kita pindahkan ke switch. Ke komputer juga kita berikan komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4. Selanjutnya kita merubah IP dari router tersebut. IP router tersebut 11.11.11.11 dan IP switch kita menggunakan 192.168.1.1. Untuk switch 2 kita menggunakan IP 192.168.2.1. Di komputer 1 kita menggunakan IP 192.168.1.1.2. PC 2 kita sama, hanya angka belakangnya saja yang kita bedakan. Ini dan seterusnya. Maaf, untuk IP ini kita sesuaikan dengan switch, yaitu 168.2.2. Dan sini juga kita sesuaikan dengan IP switch di sini 2.3. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP komputer dengan cara klik double klik, yaitu config desktop.
Lalu kita IP configuration. Nah, kita sesuaikan IP yang kita gunakan tadi 192.168.1.2. Apa itu IP address? IP address itu alamat dari setiap komputer. Nah, selanjutnya kita klik subnet max, itu akan otomatis. Apa sih subnet max itu? Merupakan pembeda antara network ID dan host ID, atau penentu porsi network ID dan host ID. Nah, apa sih itu network ID? Yaitu sama dengan IP address. Dan host ID itu apa sih? Yaitu server, router, host, TCP, atau IP. Selanjutnya kita masukkan default gateway, yaitu IP di switch-nya tersebut. Kita switch 0, maka kita menggunakan IP switch 0. Nah, setelah itu apa sih IP gateway itu? IP gateway itu yaitu perangkat dalam komputer yang fungsinya untuk mengkoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, baik satu atau lebih. Gunanya agar memudahkan akses informasi antara perangkat. Nah, selanjutnya kita sama melakukan seperti tadi di PC 2, dan kita masukkan IP-nya 192.168.1.3. Ini akan otomatis, dan kita masukkan switch 0 karena PC terhubung dengan switch 0. Selanjutnya PC 3, kita memasukkan IP address-nya 192.168.2.2, dan ini akan otomatis. Dan kita menggunakan default gateway-nya, kita menggunakan IP switch 1 karena PC 3 terhubung, PC 2 terhubung dengan switch 1. Oke, selanjutnya PC 4. Submax-nya otomatis, dan kita masukkan IP switch 1. Setelah selesai, selanjutnya kita mengatur IP router agar tersambung dengan switch dengan cara double klik, kita konfigurasi, kita fast ethernet 0, kita on kan. Setelah on, maka dia setelah on, kita masukkan IP switch 0 karena kita menggunakan fast ethernet 0. Nah, kita tunggu sampai dia berwarna hijau, berpanah hijau. Nah, setelah warna hijau ini, maka dia sudah terhubung. Selanjutnya kita menghubungkan antara router dan switch 1 dengan cara fast ethernet 1. Kita masukkan IP-nya. Kita on-kan dulu. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya. Nah, kita tunggu, dia sedang menghubungkan, makanya berwarna oranye. Kita tunggu sampai berpanah warna hijau. Nah, setelah selesai terhubung, maka kita akan mencoba
mengirim surat antara PC 1 ke PC lainnya. Kita mengirim PC 1 dan PC 0 ke PC 1, maka sukses, statusnya adalah sukses. Kita mencoba lagi dari PC 1 ke PC 2, sukses. Violet. Kita coba ulang lagi. PC 1 ke PC 2, sukses. Selanjutnya kita coba dari PC 1 ke PC 3. Violet, kita ulang lagi. Sukses. Nah, analogi pengiriman surat tersebut, ketika kita mengirim email melalui program aplikasi di PC, email terlebih dahulu diolah oleh protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol TCP ini memberikan semacam amplop untuk melindungi data yang akan dikirim. Amplop tersebut berupa data tambahan. Data tambahan ini berupa sequence number atau nomor urut data, acknowledgement number, dan 16 bit checksum untuk pemeriksaan kesalahan data. Selain itu juga ditambahkan data 16 bit source port number dan 16 bit destination port number. Destination port number diperlukan karena bisa jadi pada komputer tujuan terdapat banyak aplikasi. Destination port number diperlukan karena bisa jadi pada komputer tujuan terdapat banyak aplikasi TCP atau IP yang siap menerima data. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Silahkan dikritik di komentar. Jangan lupa subscribe dan like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.